Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi Mas Brian Proke. Hari ini saya edisi jalan-jalan lagi. Saya coba menikmati secangkir kopi di rumah kopi Flores, punya saudari saya. Dan saya sepertinya diundang, tapi sebenarnya tidak diundang. Saya sebenarnya pengen minum kopi. Katanya rumah kopi Flores punya kopi khas ND sendiri yang mungkin bisa membuat cita rasa kopi saya terhadap selera asal orang ND juga bisa menjadi lebih kental begitu. Nah, saya datang ke sini karena memang di sini juga menjadi suatu usaha unit kreatif dari kakak saya, saudari saya yang memang sudah berjuang untuk menghidupi kafe, ya mini kafe, usaha ekonomi kreatif untuk bisa menghadirkan sumber ekonomi dan juga sumber dana bagi kehidupan dan juga bagi masyarakat-masyarakat yang sekitar dan juga mungkin karyawan-karyawan menjadi sumber ekonomi baru, simpul ekonomi baru untuk yang ada di lingkungan sekitar kafe. Saya mungkin langsung saja menyapa saudara saya. Kakak, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Ini kayaknya edisi kedua saya ngobrol, walaupun kemarin kita ada di podcast dan ini langsung di tempat usaha kafe. Maka saya sedikit mungkin ingin bertanya. Kemarin mungkin di sesi pertama saya seperti kurang dapat feel saya terkait apa saja usaha dan kendala yang memang sangat mengganggu proses perjalanan dari usaha kakak sendiri dalam mengembangkan usaha rumah kopi Flores. Sedangkan saya tahu rumah kopi Flores ini bukan cuma kafe, ada unit usaha di dalamnya terkait dengan bagaimana menghasilkan kopi, ada filosofi sendiri daripada rumah kopi ini sendiri. Nah, saya minta kakak kira-kira ini bagaimana sepertinya dari usaha rumah kopi Flores. Baik. Sebenarnya saya lebih ke proses pengolahan kopi sebenarnya, karena memang saya juga ikut turun ke kebun, mengikuti bagaimana proses dari petik sampai menjadi kopi dicangkir. Itu sudah berapa tahun, sekitar hampir mau 4 tahun lah terjun ke dunia kopi. Ketika balik ke sini, kebetulan ada tempat di rumah, jadi saya pikir awalnya itu bikin ini biar jadi tempat nongkrong. Ada kebanggaan tersendiri ketika orang ngopi kopi buatan saya, gitu, bukan kopi yang digunting begitu. Jadi orang bisa menikmati kopi, saya juga bisa menceritakan tentang bagaimana proses kopi sebenarnya. Tidak semua orang tahu bagaimana proses kopi itu. Jadi perjalanan dari petik sampai ke cangkir itu banyak sekali tahap-tahap yang harus dilalui. Saya ingin tahu berdasarkan ini, sebelum saya tanya teknis ya, karena saya tertarik dengan rumah kopi Flores karena filosofinya adalah menghasilkan dari rumah sendiri, buat sendiri sampai jadi dan sampai persiapkan sendiri dan dihidangkan sendiri begitu ya. Nah, ini Kak, visinya kakak itu apa sih yang ada dalam pikiran kakak sendiri terkait bagaimana sih saya harus membuat kopi ini menjadi sesuatu yang sangat melekat dengan diri kakak gitu. Kira-kira kakak punya tujuan apa gitu sebenarnya? Kalau kopi ini kan sebenarnya bisa jadi alat pemersatu ya, bisa jadi alat, bisa jadi teman diskusi, teman kerja, dan semua orang butuh kopi, walaupun tidak semua orang minum kopi. Tetapi awal pertama saya mengolah kopi ini, saya agak idealis waktu itu. Pertama, bahwa yang di rumah kopi ini yang disediakan cuma kopi. Begitu. Tapi berjalannya waktu, ternyata saya melihat bahwa kita di sini bukan penikmat, tapi peminum kopi. Jadi mau disajikan seperti apapun, yang dibagusin seperti apapun, tetap orang kesini nyarinya kopi tubruk, kopi yang diolah. Itu. Jadi sebenarnya visi saya itu adalah lebih memperkenalkan kopi kita sendiri, begitu loh. Jadi kita punya hasil kopi ini bagus, sangat bagus, dan sangat dicintai orang luar. Bahkan di negeri luar sana mereka juga tahu. Tapi rata-rata di sana orang tahu kopinya kopi Bajawa. Kopi Indenya agak kurang. Itu sebenarnya yang bikin saya lebih, kenapa ya? Kok bisa yang dikenal orang tuh lebih kenal kopi Bajawa, kopi Manggarai, kopi Ende ini. Padahal setelah saya telusuri jalan dari sini sampai ke
Sokoria, sebab itu kita punya luar biasa kopi. Oke. Oke, ini bagian berarti ini tugasnya kakak lah, bagaimana mempromosikan kopi ND supaya lebih ada brand, ada nama, bukan kita lebih baik, tapi ada nama lah paling tidak. Di dalam Flores sendiri, dalam satu kepulauan Flores punya kopi dari daerahnya masing-masing. Itu mungkin kakak punya tanggung jawab untuk bagaimana bisa membesarkan kopi ND. Nah, kayak ini jujur saya ini kan punya konsep yang berbeda di Millennial Spirit Channel, dan kali ini mungkin saya kan pengen supaya lebih dekat langsung ke unit usaha. Makanya seperti ini saya datang bertamu dengan kakak di sini, mungkin cerita suka duka. Kalau saya boleh tahu juga kakak di sini ada berapa orang yang bantu untuk usaha kafe ini? Sementara ini ada 3 sementara ini, tetapi karena beberapa bulan ini sejak COVID berganti terus, jadinya saya agak kewalahan karena memang lagi sepi karena COVID. Sekarang juga begitu banyak kafe-kafe baru yang dibuka begitu. Jadi anak-anak mungkin mencari tempat suasana baru lah. Jadi memang sementara ini agak sepi juga sangat mempengaruhi sekali. Oke. Ini juga tantangan juga buat kakak juga. Sangat tantangan, sangat besar. Pengeluaran lebih banyak nih. Oke, enak kayak apa? Yang menu yang di sini kira-kira menu yang kakak sajikan, kalau seandainya cuma 2 orang yang kerja kan lumayan agak padat. Kita tahu sendiri kafe di ND kan banyak nih, tumbuhnya jamur ya. Karena kita orang timur kan lebih senang budaya gesa gitu, budaya ngobrol. Budaya ngobrol. Jadi kita benar menyiapkan tempat, tapi kita tidak tahu seperti apa kemasan tempat yang mau kita tawarkan untuk orang. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau kita duduk di kafe, otomatis kopi yang seperti ini kalau disajikan di rumah kan paling beli kopi di warung yang 2.000 sudah jadi juga, begitu kan. Tapi kan kalau kita kan pengen ada suasana keren sedikit lah duduk di kafe. Itu makanya semua orang pada buat kafe karena kita punya tempat. Tapi kadang ya kita tahu lah bagaimana sih rasio anak-anak muda kita di Kabupaten ND terkait bagaimana sumber dana dan lain. Bukan kita mendiskusi, bukan. Kadang tidak semua anak-anak muda itu mampu untuk membeli atau datang ke kafe untuk minum kopi, kan tidak semua. Walaupun mereka ingin, tapi tidak semua bisa disentuh. Karena memang ekonomi kita, ya apalagi diterpa COVID ini juga menjadi tantangan buat kakak untuk bisa menghadirkan solusi lah buat penikmat kopi atau peminum kopi, adik-adik kita yang muda-muda, mungkin ditambahkan dengan apa-apa begitu. Kalau di sini menunya saya masih menu lebih ke local food sih sebenarnya, mengolah dari ubi, pisang, terus masih kopi juga ada, yang tidak suka kopi juga ada minuman lain. Kebetulan yang sering nongkrong di sini anak-anak komunitas. Kalau saya melihat dari tamu, dari peminat yang datang kopi itu rata-rata anak komunitas. Jadi kita di sini sebenarnya kafenya kafe komunitas. Jadi budgetnya yang saya tawarkan di sini ya saya sesuaikan dengan kantong anak-anak muda. Bukan berarti mereka tidak punya, tapi dari sejak saya buka sampai sekarang itu rata-rata anak-anak komunitas yang mereka dari komunitas baca, ada yang komunitas gunung. Jadi mereka itu mengobrol itu sesuatu yang asik, mengobrolkan, mendiskusikan sesuatu yang seru begitu. Jadi bukan obrolan biasa, jadi kadang-kadang bisa sampai berjam-jam. Hanya mungkin sekarang banyak pilihan sekarang. Pilihan tempat. Pilihan tempat. Karena usaha kafe menjamur Kak di sekarang banyak. Ada yang jual view-nya, ada yang masing-masing lah. Masing-masing. Makanya kita juga namanya usaha, tidak ada usaha yang gampang gitu kan. Tapi dari segala dan semua jenis usaha apapun, jenis kafe seperti apapun, tetap punya rezekinya masing-masing. Semoga kakak tetap survive. Saya tidak ingin rumah kopi hanya tinggal jadi cerita gitu. Saya tidak ingin, paling tidak ya apa yang bisa kakak berikan ke saya, mungkin apa-apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya juga bisa mengundang Pak Bupati untuk datang-datang ngobrol ke sini, atau Pak Erik Rede Wakil Bupati datang duduk di sini, atau mungkin bapak-bapak yang lagi mempersiapkan diri untuk maju bupati atau legislatif datanglah untuk ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin dari rumah kopi lah kita mendapat informasi bagaimana sih membangun kabupaten ini ke depan lebih baik. Saya mungkin tidak banyak, tapi ada sedikit mungkin yang saya bisa bantu untuk kakak, paling tidak untuk persiapan kakak lah, siapa tahu. Ya tidak banyak ya, sekitar kami anggota DPR. Ya begitulah, ini pekerjaan bagaimana kita membantu sesama dalam hal bagaimana supaya usaha ini bisa survive. Tapi jangan melihat dari banyaknya, tapi dari ikhlasnya saya sebagai pribadi untuk bisa menyentuh. Dan mungkin ya bukan di kakak aja, banyak tempat yang mungkin kita harus membantu teman-teman adik-adik kita, terus anak-anak muda yang mau berusaha kreatif dan juga usaha-usaha kafe seperti ini. Harapan saya kakak tetap survive,
tetap maju, tetap membuat suasana yang lebih beda, atau mungkin ada suasana-suasana yang lebih bikin orang tertarik untuk datang minum kopi di sini. Saya juga kebetulan ada live musik juga. Ada live musik. Ya, jadi saya kasih panggung untuk anak-anak muda yang mungkin teman-teman mungkin yang menyaksikan mungkin punya bakat musik atau nyanyi, silakan datang ke sini. Ada alat-alat musik, kita sama-sama nyanyi, kita. Tapi kalau saya nyanyi tidak dibayar tuh, gratis. Boleh, silakan. Sobat Milenial, ini sudah saya langsung ngobrol dengan kakak-kakak. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi poin penting ketika kita akan berusaha. Kita harus memilih jenis usaha yang benar-benar sesuai dengan passion kita. Ketika nanti ada sesuatu yang terjadi dengan jenis usaha itu, kita benar-benar tough untuk benar-benar tidak pergi dan tidak meninggalkan jenis usaha itu, karena kita benar-benar mencintai usaha yang kita perjuangkan dan usaha yang kita rintis. Sedikit rezeki, tapi ya Sobat Milenial, apalah yang bisa saya beri untuk kakak saya. Jadi ya saya nih, ya kan, tapi jangan lihat banyak ya, tapi saya lihat ikhlasnya ya, tapi untuk membantu kakak. Terima kasih banyak, terima Siap, kasih. terima kasih Kak, itu aja. Sobat Milenial, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan kakak saya, saudara saya. Semoga Rubang Kopi Flores, ya kalau dengan filosofi kuning akan terus jaya, dan kuning itu adalah emas. Sesuatu tidak dibuat dari sesuatu yang mudah. Kemana ate, tahun ote, salam spirit.